Shalom, we welcome you Royals. Church is a family and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini. Karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom Royals. Shalom, selamat pagi. Sungguh suatu sukacita ya kita bisa hadir di rumah Tuhan. Tuhan sudah memimpin kita semua untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Siapa yang bersukacita, mengucap syukur hari ini Tuhan berikan satu hari yang baru ya untuk kita semua. Kami sambut semua yang hadir di tempat ini maupun saudara yang baru saja bergabung bersama-sama dengan kita di Royal. Selamat datang. Kehadiran saudara adalah suatu sukacita bagi kita semua dan juga bagi nama Tuhan. Karena kita berkumpul di sini adalah untuk memberkati namanya. Amin. Dan untuk ibadah kita hari ini, kita mau mendedikasikan juga doa kita, nyanyian kita, ucapan syukur kita, permohonan kita untuk negara kita tercinta Indonesia. Mari saudara, berikan kasih kita, berikan doa kita. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk negara kita tercinta Indonesia. Biar Dia yang turut campur tangan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk memulai ibadah. Untuk memulai ibadah. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha mulia, maha kudus, maha agung. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dimasyurkanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu di tempat ini bahkan di seluruh bumi. Terima kasih kalau Engkau sudah memimpin kami hari ini. Sampai hari ini kemurahan-Mu nyata atas kami, nyata atas gereja-Mu, nyata atas umat-Mu, nyata atas negara kami Indonesia. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan dengan pengharapan penuh, pengharapan kami kepadamu. Bahwa anugerah-Mu itu tetap berlangsung sampai hari ini bahkan sampai selama-lamanya.
Kami tahu ini bukan ibadah yang kebetulan saja Tuhan, tetapi ibadah ini adalah merupakan suatu undangan untuk kami bisa bertemu dengan Allah yang hidup, pribadi yang hidup, yang rindu bertemu dengan umat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman, orang-orang kudus-Mu, orang-orang yang telah Engkau tebus. Kau layakkan kami. Mari kami mau sambut hadirat-Mu Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa menyambut kehadiran-Mu, menikmati kehadiran-Mu, nyatakan kehadiran-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini sampai selesai. Kami bertemu, berjumpa secara pribadi dengan Allah yang hidup. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Betapa kami mengagumi Engkau Tuhan. Betapa dahsyat dan heran segala perbuatan-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima hormat. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan.
Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Kau hadir di setiap langkahku, amin. Pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Nyanyikan dengan imanmu, Royals. Tak akan ku ragu sekalipun di tengah kami, tak akan ku goyah, sebab ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau keselamatan kami, Tuhan. Kami berserah, berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Oh,
keselamatan kami Tuhan. Kami berserah. Kami berserah. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kami berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatan. Ku nyatakan, ku berserah
bagi bangsa ini. Kami berdiri sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Royals, there's only one name. Cuman ada satu nama. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Nama yang bisa bawa damai. Berapa minggu terakhir muncul pertanyaan, pada siapa kita bisa menaruh harapan? Relasi, koneksi, semuanya gagal. It has been proven it will fail. Tapi ada loh satu nama. Nama yang bisa ngubah semuanya. Nama yang bisa menghapuskan dosa kita. And his name is Jesus. His name is the mighty Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn light. Come on. I just want to speak the name of Jesus over fear and anxiety. To every soul held captive, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. Oh, your name is power, your name is healing, your name is life. Yes it is, yes it is. Break every stronghold, shine
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine to the shadows, but light. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. You break every stronghold, shine to the shadows, but I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yeah. I call you Jesus. Oh. Shout his name, Jesus. Shout Jesus in the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus
Haleluya. Yes, Jesus. Oh, pakamasyandara lapaka. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat bulan baru dan minggu baru, bahkan hari baru yang Tuhan karuniakan buat kami. Bapak, biarlah sekali lagi Engkau nyatakan apa yang menjadi isi hati dan kehendak-Mu bagi umat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah kami boleh ada di dalam minggu yang baru ini, di dalam tuntunan dan penyertaan daripada firman-Mu yang kudus, yang dahsyat, yang ajaib, yang berkuasa buat kami semua. Kami mau buka hati kami dan rendahkan diri kami. Kami mau embrace, kami mau rangkul semua kebenaran ini. Boleh masuk dalam hidup kami. Dan biar di dalamnya kami melihat karya Sang Raja dinyatakan bagi hidup kami. Dan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang mulia, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk semua yang dikasihi Tuhan. Cepat sekali kita sudah berada di bulan yang belakangnya itu ada bernya. Kalau udah masuk ber itu tiba-tiba udah bau-bau Natal gitu ya saudara. Dan berita baiknya adalah saudara tambah tua ya. Karena masuk di tahun yang baru saudara. Kita ada di tema yang mengingatkan kita akan identitas kita. Bahwa kita adalah warga negara kerajaan sorga. Gembala senior kita seringkali pakai istilah warga kerajaan. Coba dengan bangga lihat kiri kanannya, kasih tangan bilang saya warga kerajaan. Kerajaan apa? Pak, kerajaan sorga yang jelas. Atau kerajaan Allah. Enggak jadi masalah, kerajaan sorga, kerajaan Allah itu sama saudara. Ya, cuman soal penyebutan dan pemakaian. Paling banyak Injil Matius menuliskan dengan the kingdom of heaven. Karena Injil Matius ditulis untuk kita semua, tapi fokusnya ketika itu adalah untuk orang-orang Ibrani. Dan buat mereka nama Tuhan nama yang sakral. Jadi Matius on purpose memakai istilah heaven instead of God. Ya. Nah, sebagaimana kita adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia, demikian pada saat yang sama kita juga adalah warga negara kerajaan sorga. Yes, there is tension between antara apa yang ada di bumi ini, di dunia ini, dan apa yang ada di sorga. Kita ini adalah manusia yang hidup di dua realita ini, saudara. Kita nggak cuma hidup dalam realita sorgawi, yang in fact kita tahu itu tidak terlihat karena sifatnya rohani. Tetapi kita juga tidak kemudian hanya ada di dunia real yang nyata yang memang lebih mudah untuk dimengerti atau dipahami. Kita ini punya dui kewarganegaraan. Kita warga yang ada di bumi, di dunia di mana kita menginjakkan kaki, real kita lihat. Tapi pada saat bersamaan kita juga adalah warga daripada sebuah kerajaan. Penguasa daripada segala sesuatu di alam semesta ini. Karena itu kita harus belajar setiap hari. Itu lebih tepatnya menjaga keseimbangan yang sepenuhnya. Bagaimana sementara kita ada di dunia nyata ini, kita juga pada saat yang sama menyadari realita. Kalau boleh saya pakai istilah ini aja mungkin lebih gampang dipaham, realita sorgawi. Ya, sementara kita ada di bumi ini. Dua-duanya real, dua-duanya nyata. Meskipun yang satu lebih gampang dipahami karena terlihat, yang satu tidak terlihat. Nah, sebetulnya kalian sadar atau tidak sadar, kita tuh diciptakan memang dengan konsep itu atau lebih tepatnya keberadaan yang seperti itu. Bukankah manusia itu punya fisik yang terlihat? Ya, kita punya tubuh fana ini yang terlihat.
Tapi kita juga punya bagian dalam diri dan hidup kita yang tidak terlihat, yaitu roh dan jiwa kita. Nah, itu yang kita perlu sadari hari ini. Sebagai warga kerajaan sorga, kita harus hidup dengan realita kerajaan sorga. Termasuk dengan segala kewajiban-kewajiban dan hak kita sebagai warga kerajaan. Sama sebetulnya, mirip, paralel dengan kewargaan kita yang adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Karena itu hari ini izinkan saya berbagi kepada saudara apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga kerajaan sorga. Sebagaimana juga kita punya kewajiban sebagai warga NKRI. Ya, mirip saudara sebetulnya. Meskipun realita buat saya sebagai warga kerajaan sorga, realita kerajaan itu sebetulnya lebih nyata daripada apa yang ada di dunia. Maksudnya begini, maksudnya bahwa apa yang ada di sana itu lebih menentukan hidup kita yang ada di sini. Nah, orang di luar sana nggak paham, nggak mengerti itu, bahkan karena mereka memang nggak mengalami. Kenapa nggak mengalami? Mereka nggak punya akses untuk hal itu bisa terjadi. Sebagai contoh, saya tidak lagi hidup dalam kondisi aspek atau katakan hukum yang mengatur hidup saya yang semata-mata duniawi ini. No. Kehidupan saya lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang supernatural, ya. So I'm naturally supernatural. Gimana tuh Indonesianya tuh? Saya secara natural supranatural, ya kan? Kita punya kebutuhan, kebutuhannya real ada, tapi duitnya belum ada. Apakah itu mengkhawatirkan buat saya? Enggak. Karena saya tahu bahwa saya terkoneksi dengan sebuah kerajaan yang untuk selama-lamanya tidak akan pernah bisa bangkrut. Terima kasih buat beberapa amen di sini. Ini bukti bahwa kita belum sepenuhnya bisa paham akan hal itu. Yang anjungan tunai mandirinya nggak pernah running out. Yang every time, every place, every condition is always ready. 38 tahun saya menjadi warga kerajaan sorga, hidup saya terpelihara. Kalau hari ini saudara lihat saya di tempat ini, saudara tahu bahwa hidup saya cukup terpelihara. Ya. Jadi kalau saya ngomong begini bukan untuk kesombongan, enggak. So this is real. Jadi jangan berpikir bahwa yang namanya kerajaan sorga itu ada di awang-awang sana yang nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, baru kita akan merasakan. No, terlambat. Oh, semuanya itu kita bisa alami semenjak kita ada di atas muka bumi ini. Coba kasih senyum yang lebar, lihat kiri kananmu dan katakan betul yang dikatakan itu. Meskipun mungkin kamu juga masih belum yakin. Tapi belajarlah meyakini hari ini. Itu namanya hidup dengan iman, betul gak? Orang beriman itu dikatakan bukan karena melihat percaya, tapi karena percaya baru kemudian apa? Melihat. Ya. Nah, Filipi 3 ayat 20 menegaskan kepada kita bahwa kita ini memang warga kerajaan sorga. Saya tahu tensionnya antara kita sebagai warga dunia ini, kita sementara hidup dengan sorga itu selalu akan terjadi seperti sebuah tarik-menarik gitu. Tapi izinkanlah hari-hari ke depan ini kita lebih percaya dan pegang apa yang ada yang justru nggak terlihat ini. Makanya ada toolsnya, Tuhan kasih toolsnya buat kita. Toolsnya apa? Satu buku aja, itu manual booknya. The Bible. Alkitab, semuanya ada di situ. Sudah. Ya. Nah, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ kita juga dikatakan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini penegasan aja. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa sebagai warga sebuah kerajaan yang memang tidak terlihat tapi pengaruhnya real, faktanya ada, maka kita punya beberapa kewajiban.
kenapa saya memilih untuk share apa yang jadi kewajiban kita instead of hak kita. Karena saya percaya ketika kita menjalankan apa yang jadi kewajiban kita, maka apa yang menjadi hak kita, automatically, secara otomatis itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kayaknya ini mengganggu ya saudara. Karena saudara ngeliatin saya kayak ada, bukan curious, tapi lebih kepada curigation. Saudara. Bahasa Inggrisnya itu. Percayalah. Saya alami ini dalam kehidupan saya. Hamba-hamba Tuhan alami ini di dalam kehidupan mereka. Nah, apa yang jadi kewajiban kita? Number one, tentu saja sebagaimana bangsa kita ini ada filosofinya, ada idealisme negaranya yang kita pegang. Dan kalau ini tidak terjadi, maka negara ini akan runtuh, saudara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan filosofi dasar hidup bernegara kita. Kalau Pancasila dirubah, kalau Undang-Undang Dasar 45 dirubah, negara ini berubah. Karena semua turunan undang-undang dan hukum yang ada selalu mengacu kepada 5 sila dan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar. Makanya namanya Undang-Undang Dasar 1945. Sadar maupun tidak dari kita sekolah dasar, kita udah diajarin itu sebetulnya. Berulang-ulang diajarin itu. Cuman karena kita menganggap itu nggak penting, maka itu jadi nggak penting buat kita. Padahal itu penting. Ya kan? Itu SD saya udah diajarin tuh Pancasila. Bahkan SD, sekolah dasar, kita disuruh menghafalkan. Ya kan? Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Jangan kayak jadi ada satu Pace Papua. Hizkia ketawa dulu. Dia pegawai negeri, ketika 17-an kemarin, bosnya bilang, Pak Ceko nanti itu upacara bendera kau baca Pancasila ya. Wah dia bilang celaka, beta terhafal ini Pancasila. Tapi tenang saja, dia ketik itu 5 sila itu dia ketik, rapi, dia taruh di map, dia pulang ke rumah, dia taruh di meja, dia bilang tenang. Tinggal baca saja. Anaknya pulang sekolah, bawa raport, map yang sama ditaruh di atas mapnya papanya. Besok pagi dia bangun terlambat, orang serumah bilang cepat-cepat baca, oh, terlambat ini. Tenang, beta so siap ya, ambil map, dia keliru, dia ambil mapnya anaknya. Begitu sampai di lapangan upacara, sebentar lagi sudah siap. Naik ke podium, dia buka mapnya, dia bilang celaka. Ini bukan teks, ini raport anaknya. Tapi dia masih ingat sedikit, dia bilang Pancasila, semua ikut Pancasila. Ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ketiga gampang, persatuan Indonesia. Keempat, panjang. Lupa dia. Keempat, semua mata memandang. Ide muncul. Keempat, sehat. Kelima, sempurna. Tutup, selesai sudah. Kalau kita nggak serius dengan filosofi dan idealisme negara ini bakal nggak jadi nggak karu-karuan. Itulah yang sekarang coba digeser, terutama Undang-Undang 1945 yang beberapa pasal itu coba digeser oleh kaum-kaum tertentu untuk merubah jalannya bangsa ini. Yang selama 80 tahun ini menjaga bangsa ini boleh berjalan dengan baik, itu koridor daripada hukum. Jangan antipati sama hukum, saudara. Karena hukum itu yang menjaga segala sesuatu berjalan dengan tertib, berjalan dengan baik. Kita bisa menikmati kesejahteraan hari ini because of law. Ya. Yang bahaya itu kalau ada yang disebut dengan apa itu, grace gone wild. Pernah dengar istilah itu enggak? Anugerah yang kebablasan, anti hukum, antinomianism. Ya, kita nggak boleh anti hukum. Kalau kita dengar kata hukum, kita begidik gitu. Salah. Saudara buka Alkitab, itu isinya hukum. Tapi
Saya juga tidak anti, saya bukan anti kasih karunia, enggak. Kasih karunia Tuhan kasih supaya kita bisa jalankan hukum dengan sukacita. Karena kita tahu ada berkatnya di situ. Ya kan? Hari ini kita bisa ibadah, kenapa? Kita dilindungi hukum. Nah, ketika kemudian hukum dilanggar, terjadilah kekacauan. Makanya mulai dari filosofi. Apa filosofi dan idealisme kerajaan sorga? Markus 12, 29, 31 jawab Yesus, hukum yang, baca, terutama. Apa artinya terutama? Yang yang paling. Ya kan? Semuanya yang ada di Alkitab tuh base-nya tuh ini, saudara. Dengarlah, hai, ini Shema Israel. Shema Israel. Setiap kali orang Israel membacakan ayat firman Tuhan, selalu start dengan kalimat ini. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Barulah kemudian dua saja, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Very simple. Kita pasti ingat, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dan practically Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. Dia berkata setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Berapa banyak saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja? Angkat tangan. Apa yang kemudian terjadi? Dikatakan demikian. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, D-nya huruf besar, Allah yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi siapa? Allah, serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapa yang ngomong hukum itu membebani? Hukum yang benar itu tidak berat. Taruh dulu di sini. Karena kalau orang dengar kata hukum, itu yang muncul kadang-kadang fear. Yang anxiety tadi itu. Hukumnya seperti ini Pak. Rasanya kayak gimana? Padahal itu hukum tuh yang seperti pagar di rumah kita. Kita kasih pagar. Kita kasih pagar, garasi kita kasih pintu, kamar kita kasih kunci, itu untuk apa coba? Oh, nggak ada yang tahu alasannya. Untuk apa? Melindungi, menjaga, betul? Supaya ketika kita ada di dalamnya kita merasa apa? Aman. Alkitab bilang, sebab semua yang lahir mengalahkan dunia dan inilah kemenangan. Makanya dikatakan, yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau zaman dulu nggak ada ayat-ayat nomor-nomor gini, nggak ada pasal, nggak ada. Itu surat yang jadi satu itu, surat itu dibacakan. Baru abad keberapa orang kasih pasal, kasih ayat untuk mempermudah understanding. Jadi apa filosofi dasar idealisme daripada kerajaan sorga? Kasih. Makanya semua tindakan Allah, basicnya kasih. Karena Dia mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16, untuk apa Yesus datang? Karena begitu Allah cinta dunia, for God so loved the world. World itu bukan bumi, no. Dunia itu adalah saudara dan saya. Semua. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita harus base-nya, fondasinya itu love, kasih. Tentu saja kasih ilahi, kasih yang benar itu. Apapun yang kita lakukan, yang base-nya tidak back to love. Pribadinya dia, must be wrong. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu. Bahkan Alkitab bilang Tuhan kasih
perintah baru. Perintah pertamanya bilang gini, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku memberi kamu perintah baru. Kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Beda nggak saudara? Jadi kalau yang pertama, saya makan kue, saya lihat kok Alvin ngelirik-ngelirik saya. Oh rupanya Alvin juga kepengen. Nah perintah yang pertama, kue saya bagi dua. Saya mengasihi Alvin seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku kasih perintah baru buat kamu. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Apa yang dilakukan Tuhan buat kita? Dia beri semua untuk kita. Dia tinggalkan sorga mulia dan mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa untuk engkau dan saya. Semua dia kasih buat kita. Jadi kalau kita pakai hukum yang Tuhan kasih, hukum kasih, ya waktu Alvin ngelirik kue itu, saya nggak jadi makan, saudara. Saya kasih semuanya buat Alvin. Ini Vin, biar kamu tambah gemuk nih. Enggak ya saudara ya, saya kasih buat dia. Dan tentu saja ketika kita memahami filosofi dan idealisme negara, maka kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Mentaati hukum kerajaan. Semua warga kerajaan wajib untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Lihat, balik-balik lagi sebetulnya untuk kita. Itu kalau saudara taat kepada hukum Tuhan itu bukan untuk Tuhan sebetulnya saudara. Tuhan mah nggak butuh apa-apa lagi. Itu buat saudara dan saya. Yosua pasal 1, saya ambil beberapa ayat aja ya saudara. Banyak ayat yang nadanya kayak begini. Ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan, baca sama-sama yang pink itu 1, 2, 3. Seluruh hukum, seluruh. Oke? Jadi kalau sebagian aja gimana Pak? Seluruh. Ya. Maka hati-hati dengan istilah ayat emas, saudara. Ayat favorit. Kalau ada ayat emas berarti ada ayat perak dong. Ayat perunggu gitu. No. Seluruh hukum. Karena kegagalan mematuhi hukum sekecil apapun pasti punya konsekuensi ya. Seperti misalkan KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana atau perdata ya, ada dua ya, pidana atau itu semua hukum itu, semua pasal, semua ini kan Ibu Foni ini atau Cik Foni ini kan lawyer ya saudara. Semua kegagalan mematuhi satu ayat aja itu kegagalan semua, nggak bisa. Tapi kan saya 99% ayat saya ikuti. Cuma satu ayat saya langgar. Masa saya dihukum? Ya memang begitu cara mainnya. Pasti ada dampaknya saudara. Sama kayak kita menikah kan. Saya menikah dengan istri saya. 100% apa yang ada pada saya adalah juga miliknya. Jadi janji pernikahan yang kita ucapkan sebelum kita kemudian resmi menjadi suami istri, itu 100%. Ya, nggak bisa Andrew ngomong sama Livi, sayang 99% waktuku kuberikan bagimu, aku cuma minta 1% aja. Dalam seminggu tuh 7 hari, 7 kali 24 jam. Tapi aku minta ya gitu, 2 jam aja. Jadi 7 kali berapa itu? 24 kali berapa itu? Kali 6 tambah 22 jam buat Livi. Ya, ini saya mau nanya Livi.
Andrew bilang 2 jam aja, sayang 2 jam aja. Aku pakai sebebasnya, merdeka. Livi kepo, mau pakai buat apa deh? Ya aku dulu punya ini sih, punya X gitu. 2 jam itu aku ke kafe sama dia. Seminggu sekali, nggak ngapa-ngapain. Ini Livi nggak ikut KLC kan? Dia tak tanyain, nggak ngapa-ngapain. Dia ke kafe dengan mantannya. Sekalipun, ini kalian jangan curiga, Andrew nggak punya mantan. Andrew tuh jatuh cinta sama Livi, sampai kemudian menikah. Dia nggak pernah jatuh cinta sama siapapun lagi, kecuali Tuhan Yesus, betul ya? Loh, kamu mantuk-mantuk itu betul ya? Betul, betul, betul. Betul. Saya tak tanyai dulu, Re. Betul nggak ya? Yang aku bilang? Yang Koden bilang betul nggak? Betul ya? Kamu mantuknya mantep. Eko, menurut kamu gimana kok? Eko lebih mantep mantuknya. Anyway, ini misalkan 2 jam, dia ngopi sama mantannya, nggak ngapa-ngapain. Cuman ngobrol aja, ngobrol. Boleh nggak, Livi? Nggak boleh, saudara. Nggak boleh, ini hukum segala. Seluruh yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau apa? Beruntung. Supaya engkau apa? Saya nggak dengar suara. Supaya apa? Itu untuk siapa coba hukum itu? Buat Tuhan kah? Tidak. Ya. Kemanapun engkau pergi, beruntung kemanapun. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Baca sama-sama kalimat yang terakhir. 1, 2, 3. Sebab dan engkau akan. Buat apa itu? Buat kita, saudara. Dan Rasul Paulus dalam 1 Korintus lebih tegas lagi ngomongnya. Ini case-nya sunat ya. Karena gereja mula-mula itu dapat masalah, dapat tantangan tuh dengan Judaism. Judaism bilang kalau kamu convert, kamu harus ikuti aturan yang ada, salah satunya harus disunat. Makanya ketika kemudian orang jadi Kristen, mereka memberlakukan hukum yang sama. Kalau belum disunat, belum Kristen. Berantem. Yang dari golongan non-Yahudi berkata, nggak harus. Yang penting kita bertobat, percaya dengan hati, mengaku dengan lidah dan percaya dengan hati, kita bertobat, kita jadi milik Kristus. Berantem yang Yahudi bilang enggak, harus ada tambahan, harus disunat. Oh berantem. Kalau hehehe. Sunat atau enggak sunat enggak penting. Bagian yang terakhir, baca bareng-bareng saya ya. Yang keras ya, 1, 2, 3. Yang penting ialah mentaati hukum Allah. Yang penting ialah mentaati. Kalau kita warga negara kerajaan sorga, yang penting buat kita. Yang lain-lain gak terlalu penting. Dan saya percaya kalau yang penting mentaati hukum Allah, yang lain-lain akan online atau inline dengan hukum itu. Pasti kita beres-beres saja kok. Pasti gak akan aneh-aneh kok. Ya. Itu kewajiban kita. Dan semuanya itu, kata Alkitab, sebetulnya buat kita sendiri. Makanya kenapa saya nggak fokusnya kepada misalkan apa hak kita sebagai warga negara kerajaan sorga. Nggak usah pusing dengan hal itu. Negara-negara yang maju, warganya itu concern dengan bagaimana mereka obey the law. Karena ketika mereka mentaati hukum, maka apa yang menjadi fasilitas yang disediakan oleh negara kepada warga negaranya, itu otomatis akan mereka dapatkan. Meskipun di dunia ini sudah nggak terlalu ideal ya. Seingat saya beberapa negara seperti USA atau Australia itu misalkan setiap warga negara ya, misalkan biaya melahirkan, ketika melahirkan semua dibayar sama negara. Sekolah, kalau sekolahnya di sekolah negara gratis.
Jaminan kesehatan, free, semua dibayar sama negara. Apa yang bikin hari-hari terakhir ini terjadi protes-protes di luar sana? Warga negara Kesatuan Republik Indonesia mempertanyakan, pajak yang dibayarkan itu dipakai buat apa? Ibu Sri Mulyani memanjakan para pejabat dengan menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Yang membuat koruptor-koruptor itu jadi lebih kaya dan bahkan sangat kaya. Duitnya bukan miliar lagi tapi triliun. Sementara sebagian daripada warga negara Kesatuan Republik Indonesia hidup di dalam garis kemiskinan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Lebih miskin dari orang miskin. Ini kalau saya teruskan saya jadi pidato. Dan kalian akan terbakar untuk demo besok. Tapi memang kita hidup di dunia yang tidak ideal. Sekalipun saya tetap menyerukan di sini untuk kita, karena nanti di poin terakhir kita tuh harus bela negara, saudara. Apapun yang terjadi, Alkitab memerintahkan kita untuk menghormati. Kita harus menghormati kerajaan. Nah, menghormati, pertanyaannya sekarang subjeknya siapa? Ya. Nah, kalau di dalam kerajaan sorga, yang kita hormati adalah para pemimpin. Termasuk orang tua kita. Menghormati orang tua itu diperintahkan. Saya ambil ayat ini, saya nggak kutip ayat tentang orang tua, include, ya. Karena hal ini banyak hamba Tuhan awkward membicarakan ini. Karena ini kan menunjuk kepada dirinya sendiri. I'm a leader in this church. Lucu kan kalau saya sebagai pemimpin, lalu saya bilang sama Andrew, Drew kamu harus menghormati saya loh Drew. Aku nih gembala, hormatono kan aneh kan, betul nggak? Tapi ternyata di Alkitab itu memang ditulis. Ya. Ibrani 13 ayat 7 bilang, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bahkan pada contoh yang ekstrim, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya. Muridnya nanya tentang orang Farisi. Orang Farisi itu kan gajah dibelangkoni. Saudara. Tahu ya gajah dibelangkoni ya. Gajah dibelangkoni, terus kan iso khotbah, raiso nglakoni. Itu Farisi. Ngajar jago dia. Tafsir firman Tuhan sampaikan hebat. Murid-murid nanya sama Yesus. Itu kan hidupnya gak benar tuh. Itu gajah dibelangkoni. Hidupnya gak benar. Khotbahnya keren. Khotbahnya bagus. Tapi dia gak hidup di situ. Tuhan Yesus bilang apa? Hormati pengajarannya. Tapi jangan hidupnya. Turuti pengajarannya. Tapi jangan contoh hidupnya. Tetap Tuhan suruh untuk kita menghormati. Yang kita hormati itu esensinya. Ada satu case di dalam Alkitab yang menunjukkan betapa pentingnya rasa hormat kita kepada para pemimpin. Ada sebuah buku yang ditulis oleh John Bevere. Tulisannya Bevere, bacanya John Bevere. Judulnya Honor Reward. Upah rasa hormat. Dan salah satu ayat yang dikutip di buku itu adalah ketika Tuhan Yesus datang ke Nazaret. Nazaret itu kampung halamannya Tuhan Yesus. Yesus lahir di Bethlehem, tapi dia besar di Nazaret, saudara. Nah seringkali orang tertipu ya, terutama saudara tiri kita. Dipikir Yesus lahirnya di Nazaret. Enggak. Yesus tuh lahirnya di Bethlehem. Nubuatannya memang dia keturunan Daud. Daud lahir di mana? Di Bethlehem. Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Tapi besarnya di Nazaret. Jadi orang Nazaret itu seperti punya hak karena tahu masa lalunya Tuhan Yesus. Seperti punya hak untuk tidak menghormati Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke Nazaret mereka bilang, oh Yesus ini yang kita kenal sejak lama. Ya, papaku dulu itu bangun rumah
Itu yang bangun itu dia. Orang yang nganter nih loh, meja yang kita pakai buat ini loh, makan ini sekarang nih, kursi-kursi ini. Ini nih bikinannya dia. Dia sendiri yang nganter ke rumah ini. Oh, Yesus yang itu Iya, yang sering nekeran sama tetangga itu loh. Tahu nekeran? Udah enggak main itu lagi anak-anak sekarang. Hizkia masih main, agak tua kamu. Yang dulu layangan itu loh. Sama band itu, uber-uberan. Yang benangnya dicuri sama dia, enggak ya saudara ya. Oh, Yesus yang itu. Walah, itu yang lagi viral sekarang itu ya. Nah, ketika ketemu Tuhan Yesus mungkin bilang, walah kamu toh ternyata. Waduh. Saya pikir siapa? Papa Mucup toh. Lose respect. Saya kasih tahu ya. Pak Arifin pernah bilang, ini eleknya orang Surabaya. Orang Surabaya kalau baru kenal, itu hormat. Oh, shalom Pak. Mari Pak, baik Pak. Tambah lama, tambah deket, tambah lama. Itu mulai dari Pak. Mboh ya apa carane, pada satu waktu teko Pak jadi kon. Walah, kon ta sing teko. Ayat 17 bilang, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Alkitab bilang, di Nazaret Tuhan Yesus tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya berbuat sedikit mujizat. Jadi ternyata ada hubungan antara menghormati pemerintah, antara mentaati, menghormati pemimpin with the blessing in our life. So you want to be blessed or blessed? Saudara mau diberkati? Siapa yang mau diberkati boleh angkat tangan. Saya memberanikan diri loh khotbah ini saudara. Karena ini bukan untuk kepentingan saya. Saya juga berada di bawah leadership daripada para pemimpin saya. And I learn how to respect my leaders, my elders. Apakah mereka sudah sempurna? Belum. Apakah mereka bisa bikin salah? Bisa. Apakah mereka kadang-kadang pernah sodok sakarpe dewe? Yo. But I still respect them. Saya tetap menghormati. Kenapa? Karena saya pengen saya diberkati, saudara. Simple. Sepanjang saya memimpin di tempat ini. Ini bukan untuk nakut-nakuti enggak, dan juga bukan untuk ngangkat diri saya sendiri enggak. Saya melihat bagaimana orang-orang yang gagal menghidupi kebenaran ini. Sungguh-sungguh enggak ada berkat dalam hidupnya. Beberapa bertobat dan berbalik dan dipulihkan. Beberapa tetap mengeraskan hati. And they are gone. Dengan rasa menyesal. Saya enggak happy dengan hal itu. Truly. Sungguh. Demi Tuhan. Tuhan tahu isi hati saya. Sayang aja gitu. Mungkin gembala komselmu enggak lebih pinter dari kamu. Mungkin gembala komselmu seorang yang sederhana. Yang enggak lebih kaya dari kamu. Mungkin gembala komselmu ngomongnya terbata-bata. Kurang lancar, kurang oke, kurang keren. Tapi dia gembalamu, hormati dia. So the culture of the kingdom is the culture of honor. Kita menghormati orang itu bukan karena dia pantas even untuk dihormati. Kita menghormati orang karena kita orang terhormat. Sudah nggak usah tegang-tegang, santai aja. Ini kebenaran. Dan ini supaya apa? Kita semua terberkati dan diberkati. Amin, saudara. Saya memimpin gembala-gembala di kota Surabaya ini. Beberapa saya tahu, ya nggak oke lah ya. Tapi dia gembala. Saya tetap learn to respect. Gimana Pak, Shalom, apa kabar? Kadang-kadang komentar-komentarnya kurang cerdas. Tapi dia gembala. Ya kan, temannya bilang, sok ngomong kayak ngono Pak, sudahlah. Oh ya, saya bawa oleh-oleh dari KLC, saudara.
Tahun lalu kita salah satu main speaker kita adalah Pastor Pong ya. Dan dia bilang sebagai warga kerajaan sorga, kita itu haram berantem katanya. No, zero anger, zero anger. Anger itu marah, nol kemarahan. Itu aja buat orang Surabaya sudah pergumulan. Betul nggak? Orang Surabaya itu panas be yo. Gampang ngamuk ngono lho. Dilok ae apa? Nah, itu kan apa ndelok-ndelok. Lho padahal ndelok tok lho duwe moto. Ya, tapi itu enggak boleh, sudah zero. Kenapa kok kayaknya kalian enggak senang saya ngomong gini? Coba lihat kiri kanan bilang zero anger. Iya, ditambahin sama Pak Arifin barusan. Zero quarrel. Zero nol apa itu? Quarrel itu perselisihan, percekcokan. Gak ngono maksudku. Lho aku yo gak ngono. Tapi kon kok ngono. Ya soalnya ngono iku. Lho yo aja ngono toh. Itu zero. Hah? Kita kalau menghormati, kita belajar menghormati lah. Amin, saudara. Hah? Coba lihat kiri kanan muka belakang, mantuk gitu loh. Iya kan? Sulit ya. Kalau sama orang yang kita hormati gampang. Tapi sama orang yang, ini udah benjek no bapak situ. Pokoknya agak separuh aja lah. Enggak lah. Ya. Dan kemudian apa? Wajib menghormati kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu apa? Kehidupan berjemaat. Ya di Indonesia kita wajib menghormati kehidupan sosial, menjaga hubungan, ketertiban, keamanan, kesopanan. Wajib sebagai warga negara Indonesia ini. Wajib kita lakukan, apalagi budaya kita budaya saling menghormati. Kan gitu. Apalagi kita sebagai warga kerajaan Sorga. Makanya Yohanes 13 ayat 34, 35 berkata, aku kasih perintah baru. Nah ini yang saya bilang tadi. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di tengah-tengah zaman dunia di mana kasih makin kering kata Alkitab. Kasih di luar sana makin kering. Kasih di dalam sini harus makin hangat. Bagaimana kita belajar. Dan menurut saya penerapan daripada hukum ini paling gampang dipraktekannya adalah di dalam komsel. Ya, makanya kenapa kita gereja sel. Nggak mungkin, saudara juga, Tuhan juga nggak tuntut saudara. Ini pagi hari ini yang datang berapa nih? Hampir 200 orang lah kurang lebih ya. Mungkin lebih dikit nih kalau saya lihat. Katakanlah 200. Saudara, Tuhan juga nggak tuntut saudara untuk kemudian bisa menerapkan kebenaran ini dengan 200 orang yang ada di tempat ini. Nggak mungkin. Saya juga nggak mampu kalau harus memperhatikan dan kemudian mengasihi dan maksudnya practically ya. Dengan 200 orang yang ada di tempat, nggak mungkin. Tapi praktekkanlah itu di komsel, di mana kita seminggu sekali bertemu dan berkumpul untuk kita saling memperhatikan, saling mendoakan. Iya kan? Setiap hari dalam hidup saya ketika saya awal-awal itu memulai komsel, sekarang AHFA ya. I pray every day. Untuk yang ada di komsel itu. Nah sekarang I pray every day buat Rema. Jadi di komunitas di mana saya ada di dalamnya. I pray every day untuk penatua daripada Rock International Ministry. Pak Arifin, Pak Franky, Pak Roni. Saya berdoa untuk orang-orang yang saya pimpin. Untuk gembala yang ada di UAE, gembala yang ada di Jerman, gembala yang ada di Vietnam. Why? Karena mereka bersama-sama dengan saya. Kewajiban saya untuk saya hidup secara sosial di dalam kerajaan surga. Untuk mempraktekkan hukum kasih buat mereka semua. Saudara juga demikian. Ya. Tuhan mau melihat bagaimana kita bertumbuh di dalam komunitas. Tempat paling mudah itu
Kita praktekkan di situ aja. 10 orang, 20 orang yang bersama-sama dengan kita. Ya, mereka juga orang-orang yang belum sempurna, kita juga belum sempurna ketika terjadi gesekan. Bagaimana kita bisa berespon yang benar, misalkan. Untuk kita menjaga dan membuat komunitas itu jadi komunitas yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Saudara. Sebagaimana kita jadi warga negara juga memperhatikan ketertiban bersama, misalkan di kampung kita, bersosialisasi, di RT kita, di RW kita. Kalau ada kegiatan bersih-bersih, biasanya kayak 17-an itu ada, kadang-kadang saya meluangkan waktu untuk, enggak selalu saya bisa. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maksudnya dengan pengalaman kita, kasih Tuhan pada kita, itu jadi modal utama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi Allah, ia apa? Harus juga mengasihi saudaranya. Gereja di Efesus adalah gereja yang bertumbuh dengan begitu luar biasa pada waktu itu. Di tengah-tengah iklim penyembahan berhala di kota Efesus. Mereka memenangkan begitu banyak jiwa. Karena apa? Karena kasih. Gereja di Efesus terkenal dengan aplikasi kasih yang luar biasa. Mereka yang mengalami kekeringan kasih di luar ketika mereka menoleh kepada gereja ini, mereka berkata, this is different. Ya, ini benar-benar beda ini. Mereka hidup dengan value yang luar biasa. Makanya teguran yang Tuhan beri kepada jemaat yang ada di Efesus, Wahyu pasal yang ketiga, adalah ketika mereka jatuh saat mereka kehilangan kasih mula-mula. Coba lihat aja. Kamu masih gede kata Tuhan, kamu masih luar biasa. Kamu gak sabar dengan orang yang menyebut dirinya adalah rasul padahal mereka penyembah berhala. Kamu hidup dengan kesungguhan, kamu masih puasa, kamu masih ibadah, kamu masih melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan, sebut apa aja itu. Namun aku mencela engkau. Karena engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Oh, jadi mungkin saja kita masih aktif, kita masih melayani. Kita masih bahkan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan kesungguhan. Tapi sudah gak ada kasih lagi di dalamnya. Tuhan bilang, aku mencela engkau. Kembalilah kepada kasihmu. Karena itulah menjadi dasar daripada kehidupan sosial yang baik bagi kemuliaan Tuhan tentunya. Dan the last but not least, kewajiban untuk membela negara. Tuhan memang gak perlu dibela, saudara. Tapi ketika kita bergereja, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita gak boleh diem aja untuk hal-hal yang salah. Gak boleh kita. Ketika kita melihat ketidakadilan, kita gak boleh diem aja kita lihat ketidakadilan. Ya. Ketika ada orang yang ngata-ngatain doktrin kita atau teologi kita, makanya belajar. Ya kan? Kalau ketika orang di luar sana, Tuhanmu 3 ya. Katanya 1, kamu penyembah berhala, Tuhannya 3. Tapi harus dengan cara yang benar ketika membela. Ya kan? Di dalam budaya kerajaan sorga, kita dilarang untuk, apalagi yang paling buruk itu apa? Ketika kita saling menjelekkan satu dengan yang lain. Makanya kalau ada hamba Tuhan, dia sesenior apa, sehebat apa. Saya mencela terus terang aja ketika ada seorang hamba Tuhan yang begitu senior, yang berkata bahwa gereja karismatik itu sesat. Saya sangat menyesali statement itu. Dan itu ada di ranah publik. Kenapa saya bilang di ranah publik? Karena ada di YouTube. Apapun yang udah masuk ke YouTube itu udah ranah publik. Kalau kayak begini nih masih ranahnya masih kalangan sendiri. Ya kan? Tapi begitu statement ini masuk ke YouTube,
Nah, Foni ngangguk-ngangguk. Itu bisa dituntut, betul ya? Kalau di sini nggak bisa, karena ini kalangan sendiri. Tapi begitu masuk YouTube, bisa dituntut. Saya sangat menyesalkan itu. Waduh. Kita tuh harus lebih cerdas lagi sebagai gereja, saudara. Kita hidup di zaman yang makin lama nih nggak makin mudah. Ayo kita belajar sama-sama. Amin. Siapa yang mau jadi, saya pengen jadi gereja yang cerdas. Coba angkat tangan. Karena kalau nggak cerdas berarti apa, saudara? Jawab sendiri ya. Nah, coba lihat ini. Ayat ini bilang ini, Kolose 4 ayat 5 dan 6. Pemain musik silahkan kembali, sebentar lagi saya selesai. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap siapa? Orang-orang luar. Gini ya, sekalipun kita mungkin jengkel dengan beberapa gereja tertentu, dengan beberapa saudara-saudara tertentu. Tapi sebisanya jangan ngomong jelek lah di luar. Itu rahasia keluarga itu. Oke ya, apalagi kita saling menjelekkan, saling gak seneng. Di keluarga ini nih, keluarga ini kadang-kadang memang olorok itu. Ojo, wes. Ojo, nehi. No anger, no quarrel. Saya tambahin satu lagi, no ngelek-ngelek. Bahasa Inggrisnya apa ngelek-ngelek itu? Speaking bad ya. No, jangan. Ya kan? Kita punya saudara masa kita elek-elek? Jangan. Gitu. Ya. Respect. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 6. Yuk baca sama-sama yuk. Baca yang keras. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu, lihat itu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tuhanmu itu 3 ya? Enggak. Tuhan kita itu esa. Tuhan kita itu esa itu echad. Ada dalam sebuah unity yang sempurna. Bapa, Putra, itu hipostasis namanya. Bapa, Putra, Roh Kudus, 3-tiganya Allah ada dalam satu kesempurnaan yang ada dalam kebersamaan yang utuh. Kok angel ya? Memang angel, soalnya dia Tuhan. Kalau gampang kamu yang jadi Tuhan. Mau tahu lebih dalam? Iya. Nah, ajak ngopi, ngobrol. Iya kan? Saudara. Tahu bagaimana harus memberi jawab. 1 Petrus 3 ayat 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan, baca lagi keras. 1, 2, 3. Sedialah pada apa? Segala waktu. Jadi waktunya gak tepat. Siap sedialah pada segala waktu. Untuk memberi apa saudara? Pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh. Aneh ya, hidup saleh difitnah. Ya, hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi apa? Malu karena fitnahan mereka. Jadi kalau ada orang yang kemudian memfitnah, berkata-kata yang buruk, apalagi salah paham dan kemudian memberikan tuduhan-tuduhan. Alkitab bilang, siap sedialah dalam segala waktu. I'm not a prophet ya. Tapi saya mau bilang saudara, hari-hari ke depan akan makin banyak lagi. Ada mereka yang melakukan itu tanpa pengertian. Ada yang mereka melakukan itu karena kebencian. Ada mereka yang melakukan itu memang karena mereka didoktrin yang berbeda. Apa tugas kita? Tugas kita adalah memberikan jawaban, tapi perhatikan itu. Haruslah dengan lemah lembut dan hormat dengan hati nurani yang murni. Pak Daniel pernah ngalami ini enggak? Pernah.
respon saya yang pertama. Saya nggak bereaksi. Kamu menghina agama saya. Kamu menghina kitab saya. Jangan teruskan itu. Enggak. Respon saya yang pertama adalah smile. Senyum tuh bahasa universal, saudara. Ya kan? Kalau kita lihat orang, lalu dia senyum. Are you happy? Ya. Ada memang yang saya senyum, dia malah marah. Jangan senyum-senyum. Loh, orang mulut-mulut saya, muka-muka saya tetap senyum. Tenang Pak, santai aja. Saya bisa ngomong, bisa kasih jawaban. Biasanya orang kalau kayak begitu dia lebih tenang. Ya, bahkan kita bisa punya kesempatan untuk bawa dia, memperkenalkan dia kepada Tuhan Yesus. Ambil setiap momen apapun itu sebagai sebuah kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Enggak ada amin? Oh, saya pikir enggak ada. Kalau enggak ada, saya terpaksa ulang dari depan lagi khotbahnya. Hiduplah sebagai apa? Warga kerajaan surga yang bertanggung jawab. Mari bangkit berdiri. Kita datang kepada Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Oh, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan. Sekali lagi. Oh, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu sekali lagi saya mau tegaskan buat kita semua, ketika kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, maka apa yang jadi hak kita nggak perlu khawatir. 38 tahun saya melayani Tuhan. Sampai hari ini, saya ada dalam pemeliharaannya. Saya menikmati apa yang jadi hak saya sebagai orang percaya. Sebagai warga negara kerajaan sorga. Apakah saya happy terus dalam kehidupan? Tidak. Apakah saya selalu terberkati dalam konteks berkat jasmani? Enggak. Apakah saya pernah bergumul? Pernah. Apakah saya mengalami sesuatu yang berat? Pernah. Semua itu diizinkan. Tapi konteksnya ketika kemudian saya harus jalani proses atau kami, karena saya dengan istri dan anak-anak harus lewati, itu proses yang kemudian membuat kita itu jadi lebih kuat di dalam Tuhan dan mengalami Dia. Dan di dalam event semua proses itu, saya melihat pemeliharaannya dinyatakan buat hidup saya. Ketika beberapa bulan lalu anak kami yang pertama wisuda S2, ya. Hari besoknya itu saya ngobrol, bangun pagi saya ngobrol sama istri saya. Never in our mind, jujur saudara. Anak saya bisa lulus kuliah itu udah buat saya itu udah privilege banget ya. Itu. Saya nggak pernah berpikir bahwa mereka bisa kuliah di uni yang oke, yang ya. Sampai dengan hari itu saya bilang, aduh luar biasa ya Tuhan.
bawa kita sampai ke poin ini tuh wow. Nggak mungkin kalau dengan kehebatan, kekuatan, kebisaan apa yang kita punya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi toh terjadi, saudara. Dan saya percaya Tuhan nggak pilih-pilih kok. Oh itu kan buat Pak Daniel kan gembala, layani Tuhan udah lama. Enggak. Yang namanya hak sebagai warga negara, itu bukan berapa lama dia hidup sebagai warga negara. Tapi kewargaan itu sendiri, itu udah include di dalamnya. Ya coba saya mau nanya, berapa banyak warga kerajaan sorga di sini? Boleh angkat tangan saudara. Nah saudara udah, itu langsung udah. Ya once saudara punya ID sebagai warga negara, bahkan yang belum punya ID pun kan kalau di Indonesia kan belum 17 tahun kan nggak ada ID-nya, tapi kan apa sih namanya itu akte lahir ya, akte lahir kan negara yang kasih, betul ya Fon ya? Iya, itu catatan sipil apa itu departemen apa itu dalam negeri ya, yang kependudukan di Spenduk. Kan saudara punya anak, siapa di sini yang baru punya baby? Ada nggak coba? Yang baru punya baby boleh angkat tangan? Yang anak saudara, masa nggak ada? Bikin dong, bikin. Ya, supaya jumlah jemaat nambah. Ah, saudara nanti, Dan kamu belum ya Den? Belum. Kita doakan ya habis ini ya. Nah, saudara, begitu baby lahir, kan kita mesti laporin, betul nggak? Ketika dia lahir, dia dapat surat di Spenduk, akte kelahiran, otomatis dia adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia. Otomatis, saudara lahir baru, saudara bertobat, lahir baru, ya kan? Saudara warga negara kerajaan sorga. Punya hak gak saya Pak? Punya. Makanya kenapa yang saya tekankan kewajibannya. Karena orang banyak lupa tuh kewajibannya. Bahkan warga yang mokong aja itu Tuhan tuh luar biasa saudara. Saya lihat banyak orang Kristen mokong ya tetap dipelihara sama Tuhan. Tapi sambil senyum lihat kiri kanan bilang, ojo mokong ya. Ojo mokong. Nanti ada disiplinnya pasti. Ya kan? Saya dipelihara saudara. Kalau saya dipelihara, Tuhan juga pasti pelihara saudara. Amin. Amin. Kewajiban ini berat enggak buat kita? Tidak. Sudah enggak lagi. Ya, kalau ada orang yang begitu baik sama kita, lalu dia minta tolong kita, boleh enggak Pak? Otomatis buat kita enggak berat untuk melakukan apa yang dia minta. Karena even apa yang enggak pernah dilihat mata, apa yang enggak pernah didengar telinga, apa yang enggak pernah timbul dalam hati kita, diberikan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Itu juga yang saya percaya saudara akan alami dalam hidup saudara. Angkat roti ini sama-sama saudara. Kita tahu ketika kita makan roti ini dan minum anggur ini. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Ini roti dan anggur biasa tapi kita menaruh iman dengan apa yang sebentar kita akan lakukan. Kita menaruh iman bukan atas dasar benda ini, tidak. Tapi kita menaruh iman pada semua yang kita sebentar lagi akan lakukan. Sebab inilah perintahnya bagi kita semua. Lakukan ini kata Tuhan untuk mengingat akan aku. Mengingat Dia bukan hanya sebagai juru selamat. Tapi mengingat Dia sebagai Raja di atas segala Raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan buat hidup kita. Angkat roti ini. Demikian ketika malam Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan yang berkata inilah tubuhku yang dipecah-pecah buat kamu. Karena itu saudara-saudara bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa.
Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, oh, dan jiwaku, haleluya, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Bapa, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang Tuhan sudah boleh nyatakan buat setiap kami. Terima kasih kalau kami juga boleh ada dalam perjamuan kudus ini bersama-sama. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya firman ini Tuhan materaikan dalam hati, batin, dan pikiran kami. Supaya kami boleh hidup di dalamnya. Tuntun kami, pimpin kami, karena firman-Mu itu terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan kami. Di minggu yang baru dan di bulan yang baru ini kami mau hidup dan ada dan mengerjakannya. Sebagai warga kerajaan sorga, biarlah kasih karunia anugerah-Mu memampukan kami untuk Tuhan mentaati, menghormati, menjaga, dan terus ada di dalam hukum yang Kau tentukan buat kami. Kasih karunia-Mu itu menyertai dan memampukan kami semua. Dan kami percaya bahwa penjagaan, pemeliharaan semua fasilitas kerajaan sorga kami boleh alami secara nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom semua warga kerajaan Allah. Seringkali orang tanya pada saya, kok aneh sekali sih kok menyebut warga kerajaan? Karena tidak banyak orang tahu siapa dirinya. Sebab kita tahu kewarganegaraan itu ada keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Nah, saya mau sampaikan pada kita ayat pokok kita dalam Filipi 3:20. Karena kewarganegaraan kita. Sayang dalam bahasa King James Version dikatakan conversation. No, ini kewarganegaraan ada dalam sorga. Sorga is a place. Kerajaan sorga is a real kingdom. Dari situ kita menantikan siapa? Rajanya. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuh yang mulia. Menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Apa itu? Hawa nafsu, ketamakan, kecemaran, kepahitan, semua bisa dikalahkan. Jadi pertama-tama tahu who you are. Kita kan harus tahu, know your God. He's our King. He live in the kingdom. Dan kemudian siapa kita ini? Kita harus tahu bahwa kita adalah warga negara kerajaan sorga. Karena kerajaan Allah adalah benar-benar kerajaan. Kerajaan mesti ada rajanya. Mesti ada kawasannya. Harus ada tentaranya, harus ada hukum-hukumnya. Apa hukumnya? Firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita bilang firman itu perkataan raja, bukan yaitu aturan agama Kristen. Kalau Anda melihat dirimu sebagai anggota jemaat, atau apalagi paling buruk yaitu fans dari Jesus. Jesus doesn't need fans. Dia adalah raja, dan yang dia urusi utama adalah warganya. Tentu saja warga negara ada peraturannya, ada kebudayaannya. Kebudayaannya kita dari mana, saudaraku? Yaitu Matius pasal 5. Perhatikan di sini, dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini. We live in a vile body. Karena itu saya ajarkan roh kita diselamatkan ketika kita bertobat lalu menerima Tuhan Yesus dibaptiskan. Itu baru diselamatkan rohnya. Dan kemudian karena tubuh kita ini banyak keinginannya,
maka tujuannya selama di bumi keselamatan daripada jiwa kita. Tetapi kemudian tubuh ini akan diubahkan. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Tema kita yang tentu saja yaitu tentang Thy Kingdom Come. Thy Kingdom Come, saudaraku, kita menantikan kedatangan Sang Raja yang mengubahkan tubuh kita. Karena itu semua warga kerajaan know your place. Seringkali orang tanya, perlu nggak menyerahkan persepuluhan? Saya tanya balik, lu bayar pajak nggak? Kepada kita warga negara Republik Indonesia, kita bayar pajak kepada pemerintah. Pajak itu apa sih? Tidak untuk kepentingan pemerintah. Ya, kalau pemerintah kita mungkin kurang uang, tapi kerajaan sorga itu tentang disiplin. Semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Hanya ini gambaran pada persepuluhan, gambaran yang tidak boleh disentuh. Dan pajak itu adalah untuk kepentingan umum. Kalau buat negara kita bangun jalan, bangun fasilitas. Tetapi ini bukti daripada kita adalah warga negara kerajaan Allah. Salah satu, bagaimana kita mempergunakan keuangan yang Tuhan percayakan. Percayalah, di dalam kerajaan Allah tidak ada kepemilikan pribadi. Kita cuma steward, asset manager yang dipercaya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Know yourself as warga negara kerajaan Allah and live as the kingdom of heaven. Dan Tuhan berjanji bahwa dia masih ada mahkamah sorgawi buat kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Di MA kamu dikalahkan, masih ada MS, mahkamah sorgawi. God bless you. Amin. Wah, Shalom Royals. Senang sekali saya bisa menyapa jemaat semua. Sekali lagi, untuk tadi suara gembala yang pertama ya, sebenarnya itu cuma tes ya saudara-saudara. Saya lihat di depan itu terlihat wajah-wajah yang sudah tahu kalau ini sudah mengulang. Jadi terima kasih buat saudara-saudara sudah mengingatkan kita bahwa ini suara gembala yang mungkin agak kurang tepat ya. Jadi ada kesalahan teknis. Tapi dengan adanya itu kita semua menjadi tahu bahwa kalian semua adalah jemaat-jemaat yang setia. Oke. Dan juga tak terasa kita sudah melewati 1 minggu yang menguras energi dan pikiran kita ya. Di negara kita tercinta Indonesia. Tetapi dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita sudah diingatkan bahwa jangan pernah keraskan hati buat negara kita tercinta. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan sudah memberi contoh bahwa kasih tidak pernah gagal. Ya, tetap cintai negara kita tercinta Indonesia. Ya, karena sebagai warga negara yang baik, ya kitalah yang wajib mencintai negara kita sendiri. So thank you kepada Pastor Daniel Janotoro Jaya atas firman-Nya, sangat diberkati kita semua, kita sudah diingatkan oleh firman-Nya. Oke, selanjutnya ada kali ini kita akan ada persembahan 2 ya, yaitu persembahan reguler dan perpuluhan. Untuk persembahan reguler bisa lewat QRIS dan kantong persembahan, kemudian dengan persembahan perpuluhan lewat amplop-amplop yang nanti sudah disediakan oleh para usher. Sebelum itu saya akan memulai dengan doa. Terima kasih Bapak atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Kita tahu Tuhan secara energi pikiran kita semua khawatir ya. Kita semua takut tapi kami percaya bahwa pernyataan Tuhan nyata dalam hidup kami semua. Kita semua dilindungi dan kami percaya Tuhan bahwa kita sebagai perpanjangan tangan-Mu juga akan memberkati negara kami. Sementara kami akan membawa persembahan dan persembahan perpuluhan Tuhan, berkati kami semua. Kiranya dengan lewat persembahan ini Tuhan, kami dapat memuliakan nama-Mu di muka bumi dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi lewat gereja kami. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman silakan memberikan persembahan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Kita mau menyapa para saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali. Dan juga saya mengencourage untuk mengajak apabila yang belum punya gereja lokal atau belum tertanam di gereja lokal, mari sama-sama beribadah dengan kami di ibadah Rock Royals setiap hari Minggu jam 11. Oke, kemudian saya juga mengencourage bagi saudara-saudara yang belum tergabung dalam KC atau Komsel, kita juga ada beberapa titik Komsel, bisa di-scan barcode-nya untuk bisa tanya-tanya lebih jauh dan mungkin bisa kenal ya dengan teman-teman yang sudah dipercaya sebagai gembala Komsel. Kemudian next week preacher kita akan diberkati juga oleh saudara kita
yaitu Saudara Dodi Sujanto. Beliau adalah Royal Marriage and Family Pastor. Pengumuman selanjutnya, kita setiap awal minggu di bulan baru, kita juga ada acara Royal Prayer Night, di mana nanti di acara itu kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara, dan mungkin ada pokok-pokok doa yang mau didoakan oleh kita semua. Setiap hari Rabu jam 7 malam di Victory Room lantai 2. Saya mengajak untuk semua anggota Komsel dan para jemaat untuk ikut juga dalam Royal Prayer Night. Selanjutnya, follow IG di @royals.surabaya dan juga like, comment, and repost ya, karena kita tahu bahwa acara IG Live kita setiap Rabu terkendala dengan jumlah follower. Jadi kita mengencourage untuk kita bisa partisipasi, bisa lewat IG kita bisa memberkati banyak orang lewat IG Live kita. Yang terakhir, kita ada hospitality. Hari ini kita akan diberkati oleh jamuan Ice Jelly Ball. Oke, sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan memanggil Pastor Daniel Janoto Wijaya untuk pengakuan iman GBI. Terima kasih. Mari kita bangkit bersama, saudara, kita akan mengucapkan sama-sama pengakuan iman GBI. Mulai dari kata Alkitab, ya, 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita, Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat sukacita dan damai sejahtera yang menyertai kami. Sebentar umat-Mu akan pulang, angkat tangan saudara. Biar kiranya berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun, menyertai, menuntun, memimpin, membawa untuk mereka semua umat-Mu berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan, dari anugerah kepada anugerah, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.